alias karyawan yang ada di situ. Dia harus memanajemen keahlian dari orang-orang tersebut. Dia juga harus memanajemen pengetahuan yang dimiliki oleh orang tersebut, sehingga pengetahuan dia bisa diserap untuk bisa berguna bagi toko kelontong kita. Dia juga harus memanajemen proses kerja dari semua mesin-mesin atau semua alat-alat yang dimiliki oleh toko kelontong. Dia juga harus memanajemen teknologi loh, karena siapa tahu toko kelontongnya bisa dibuka secara online, dan dia juga harus memanajemen keuangannya. Oke, tahun Mbak Embun Kerinduan menunjukkan, menurut Follett, betul, yang menyatakan bahwa ilmu merupakan suatu seni. Nah, dari tadi kita ketemu dengan kata-kata bahwa kinerja organisasi dituntut adanya kata efisien dan ada kata efektif. Perbedaan yang secara spesifik antara apa yang dimaksud dengan efisien dan apa yang dimaksud secara efektif ini harus jelas bisa didefinisikan. Mungkin kita sering sekali sudah menggunakan kata-kata saya pengen pengeluaran saya bulan ini bisa efisien. Saya pengen pengeluaran saya di bulan ini bisa efektif. Tapi sebenarnya kita tahu tidak apa makna kata efisien dan efektif di dalam manajemen sebuah organisasi. Kata efisien dituliskan di situ adalah ukuran produktivitas pemakaian sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, jadi kalau kita mau ngomong efisien, kalau yang belajar ekonomi dulu masih ingat adalah pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya. Kadang kita sering sekali mengingat atau mengenang kata prinsip ekonomi tersebut di dalam dulu waktu kita belajar di SMP ataupun SMA. Well, itu adalah kata yang sekarang, kalimat yang sekarang sudah sangat berkembang, karena kalau dulu itu muncul itu sebabnya karena selalu adanya keterbatasan sumber daya. Tapi kan sekarang yang namanya kreativitas itu di mana-mana. Jadi yang namanya sumber daya itu sudah tidak lagi sedemikian terbatasnya. Tapi sebenarnya kata tersebut juga bisa digunakan untuk menjadi definisi dari efisiensi. Jadi definisi dari efisiensi. Jadi kalau saya mau ngomong menggunakan kata efisiensi itu, bagaimana caranya saya bisa mengelola sumber daya saya sehingga kemudian pengeluarannya bisa secukupnya, tapi kemudian saya bisa mencapai yang saya inginkan. Itu yang dimaksud dengan efisiensi. Kalau yang dimaksud dengan efektivitas adalah saya bisa mencapai tujuan yang saya inginkan. Digunakan secara menyeluruh dan mencukupi. Jadi sumber daya saya punya sekian banyak sumber daya, saya bisa mencapai tujuan tersebut dengan pakai secara hemat, sehingga saya pakainya cuma ini, masih ada sisa segini. Nah, sehingga kemudian saya bisa mengefisienkan penggunaan sumber daya saya untuk mencapai tujuannya. Tapi kalau kata efektif itu terkait dengan apakah saya bisa mencapai tujuan itu atau tidak. Itu yang dimaksud dengan kata efektif. Ada yang bingung nggak? Yang bingung tolong nuliskan di chat box ya. Kalau efisiensi terkait dengan ukuran produktivitas pemakaian sumber daya. Ingat, yang dimaksud sumber daya tadi bisa orang, bisa keahlian, bisa teknologi, bisa apa yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian efisiensi itu menggunakan sumber daya secara hemat atau secara secukupnya untuk mencapai tujuannya. Kalau efektivitas itu adalah ukuran kelayakan atas pencapaian tujuan organisasi. Apakah kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan atau pencapaiannya baik atau tidak. Ada kata-kata di situ. Efektivitas Bu, saya masih bingung. Tolong kasih contoh. Tak kasih contoh di Mas Anggia Dharma di slide selanjutnya. Nah, di situ ada, kalau kita lihat dari atas ke bawah, kita menemukan ada effectiveness, atau sebenarnya itu adalah efektivitas. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau kita mau lihat dari kiri ke kanan, kita menemukan ada efficiency atau efisiensi. Ada yang rendah dan juga ada yang tinggi. Kalau kemudian dipotongkan, itu akan menjadi 4. Nah, ya kan? Coba kita lihat yang warnanya ungu, ada di pojok kanan sebelah atas. Di situ ada istilah high efficiency dan high effectiveness.